Oke, selamat malam teman-teman semua. Hari ini hari Rabu, jadi kita akan adain LOP seperti biasanya LOP mingguan kita. Setelah yang kemarin itu mungkin teman-teman kalau yang ada yang ikut eh, ditambahin dua ya acara mingguannya EFC yang by online karena kan kita lihat lagi PPKM, kita lihat lagi orang-orang lagi pada di rumah aja apa kurang aktivitas kan kita tambahin acara olahraga. Jadi pagi kalau hari Selasa itu ada Zumba online dan kalau besok nih besok hari Kamis ini ada body combat, cuman nanti flyernya masih saya lagi bikin. Jadi kita full setiap hari nanti teman-teman bakal ada kegiatan terus yang dari EFC. Dari Senin itu ada training, dari Selasa kita ada Zumba, Rabu kayak hari ini kita ada LOP, kita ada body combat di besok, Kamis, Jumat kosong sih, dan hari Sabtu itu akan ada seminar kesehatan seperti biasanya. Jadi hari ini kita mau LOP, kita mau pengenalan sedikit tentang produk, tentang perusahaan, sama tentang bonus, semuanya ya kayak dikit-dikit deh gitu loh. Maksudnya nggak terlalu yang detail gimana banget, karena nggak ada waktunya kalau yang mau detail banget, karena sehari itu nggak akan bisa kelar sih kalau mau dijelasin semua. Dan bukan cuma waktunya doang nggak ada, kapasitas kita buat nangkep, buat mengingat juga kan pasti terbatas, karena kalau bisnis di EFC, apalagi baru pertama kali teman-teman ikut acara ini, pasti nggak ngerti deh awal-awal. Ngertinya itu harus pelan-pelan, ngertinya harus ada prosesnya, ada tahapannya. Jadi kita sama-sama nikmatin proses yang ada. Hari ini kita ditemenin sama dua orang anak muda. Jadi dari tim futuristik ya, dari futuristik ada Ferry dan ada Darren. Ini udah hadir orangnya, sebentar. Saya spotlight dulu biar kelihatan. Oke, ini sama ini. Nah, oke. Sebelum kita mulai, boleh nggak dikenalin diri dulu? Mulai dari siapa nih? Nah, dari Oke, oke. Darren. Oke, Oke, silakan ini Darren. jelas ya suaranya? Jelas, jelas, jelas. Jelas, oke. Nah, kenalin teman-teman, nama aku Darren, aku umur 21 tahun, masih kuliah ya, tapi aku udah jalanin AFC dari bulan Mei tahun lalu. Nah, jadi di sini aku juga bareng leader aku, bareng partner aku, dia yang ngajakin aku untuk jalanin bisnis ini. Nah, dia yang ngebantuin aku dari awal. Nah, ini Ferry nih, boleh nih Ferry. Ya, Halo teman-teman, suaranya jelas ya? jelas. Oke, jadi kenalin juga nama aku Ferry Christian, masih 24 tahun. Gabung AFC juga sama kayak Darren, baru 1 tahun di 2020, itu juga karena PPKM ya, bukan PSBB dulu waktu itu namanya, gara-gara COVID-19 lah. Sama kemarin bulan Juni lalu itu aku kena COVID. Nah, nanti mau sekalian sharing-sharing dah. Apalagi di sini kan banyak orang tua juga ya, anak muda yang nggak percaya COVID, pas udah kena baru cari solusi-solusinya ya buat sembuh. Gitu aja sih paling. Oke, kalau gitu mungkin bisa langsung mulai. Siapa yang share Ah, dari Jawa? saya duluan yang mulai. Oke, ya, silakan. Oke, jadi sebelumnya mau kasih tahu juga kalau sharing hari ini, LOP hari ini aku bawain versi tim aku juga biasanya, yang biasa aku bawain. Jadi kita lebih ke bercerita aja ya. Kita lebih kasih tahu kayak kondisi saat ini tuh seperti apa sih, walaupun mungkin kalian udah pada tahu, cuma mungkin nggak tahu detailnya yang seperti apa ya. Oke, kalau gitu ini udah kelihatan kan share screen-nya? Apa belum? Baru kelihatan ya. Oke, kelihatan aman. Oke, jadi teman-teman mau ngasih tahu nih, tanpa dikasih tahu kalian pastinya tahu lah. COVID-19 lagi tinggi-tingginya ya. Jumlah kasus sampai lebih dari 20.000 kasus, yang mana sampai sekarang aja PPKM diperpanjang ya, sampai tanggal 9 Agustus. Jadi untuk bisnis-bisnis tuh pada drop loh.
Contohnya aku punya bisnis konvensional juga, F&B, itu lagi drop banget teman-teman. Aku punya kenalan bisnis F&B, drop juga. Dia punya 8 cabang tapi minusnya sampai 25 juta. Nah, kalian tahu nggak sih penyebabnya apa? Kok angka COVID-19 masih bisa semakin naik? Kalau dari statistik, itu jumlah orang yang divaksin itu eh, masih sedikit ya. Sama banyak orang yang lebih mikirin gimana caranya untuk sembuhin diri dari COVID-19 dibanding mencegah COVID-19 itu sendiri. Jadi penyebarannya tuh orang kayak pas udah kena, baru mikirin gimana nih caranya sembuh. Tapi kalau misalkan kita mencegah kan harusnya nggak ini ya, penyebaran nggak terlalu luas harusnya ya. Jadi orang banyak yang kurang aware sama kesehatan. Mereka pakai masker doang mungkin, tapi nggak menjaga apa yang masuk ke dalam tubuhnya gitu. Apalagi kalau kalian sering dengar nih belakangan ini banyak yang meninggal, dekat rumah aku aja juga hampir sehari 2 kali diumumin ada yang meninggal lewat masjid kemarin ya. Nah itu yang meninggal tuh gara-gara apa sih? Gara-gara orang-orang yang punya komorbid teman-teman. Kalau mereka kena COVID-19 biasanya kalau punya komorbid itu sangat fatal. Nah, di sini juga mau ngasih tahu supaya kalian aware, terutama buat anak muda yang punya gaya hidup yang kurang sehat, dan orang-orang tua yang terlalu menyepelekan, aduh sakit kaki dikit, pegel dikit, menyepelekan, tapi ternyata ternyata itu bisa menjadikan penyakit berat loh teman-teman. Nah, contoh penyakit komorbid itu seperti apa sih? Ada TBC, penyakit jantung, diabetes, gangguan ginjal, autoimun, hipertensi, sama gangguan paru-paru. Kalau kalian kena penyakit-penyakit ini, lalu kena COVID-19, itu bisa fatal banget, bisa menyebabkan kematian. Oke, cuma belakangan ini yang aku lihat, mungkin orang pada aware sama penyakit COVID-19 ya. Semua pada pakai masker, semua pada prokes semuanya ya. Tapi mereka lupa, jumlah kematian tertinggi itu sebenarnya nggak cuma COVID-19 sekarang ini. Masih ada stroke, jantung dan pembuluh darah, diabetes, TBC, hipertensi, infeksi saluran, liver, kecelakaan lalu lintas, pneumonia nih, lagi juga dirasakan oleh orang-orang yang penderita COVID ya. Sama diare aja teman-teman. Diare aja masuk ke penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Kita ngomongin di Indonesia aja. Dan data yang aku bawain ini dari Kementerian Kesehatan. Jadi selain COVID-19, ada loh penyakit-penyakit di luar ini. Oke, mungkin kalian prokes. Oke, mungkin kalian pakai masker. Tapi kalian makan makanan goreng-gorengan ya sampai jadinya kolesterol nanti. Makan makanan yang berminyak, lalu nanti juga apa merokok gitu. Gaya hidupnya dijaga gitu, nggak dijaga juga ya. Pakai masker oke, tapi minum sirup sehari 3 kali. Oke, nggak kena COVID, kenanya diabetes tapi teman-teman kan malas juga ya. Jadi ada baiknya kita aware mulai dari diri kita dulu. Kita jaga kesehatan kita dulu. Masalah COVID-19, oke udah tahu intinya apa? Jaga imun, pakai masker, jaga jarak. Jangan cuma jaga jarak sama pakai masker doang, tapi makanan imun kita nggak dijaga ya, nggak olahraga, malas-malasan. Nah, ngomongin soal tadi aku COVID-19, aku juga kasih lihat datanya. Ini tanggal 12 Juni bulan lalu, aku itu kena COVID-19 karena aku merasa kayak nggak enak badan. Sama satu keluarga aku waktu itu kena juga, hasil positif. Aku coba iseng nih, swab antigen. Oke, keluar hasil positif. Nggak heran juga teman-teman. Nah, setelah itu, karena antigen aja udah positif, ngapain PCR waktu itu kan? Karena mahal ya waktu itu. Jadi aku mikirin, oh oke, gejala udah seperti yang ada di Google, ya, yang dari sumber-sumber lah pokoknya ya, dari orang-orang yang udah pernah kena COVID, gejala udah sama banget. Nah kalau kalian yang belum pernah kena COVID, aku mau ngasih tahu nih, gejalanya seperti apa aja sih? Yang pasti hilang penciuman tuh. Hilang penciuman udah pasti. Terus kalau indera perasa waktu itu aku nggak hilang. Yang kedua, menggigil di bagian kaki teman-teman. Badannya hangat, kakinya dingin. Lalu batuk juga udah pasti, sama nggak bisa fokus dalam berpikir. Nggak bisa fokusnya apa ya? Kayak lebih tiap kita mau mikirin sesuatu kayak gelisah sendiri jadinya. Terus tiap mau tidur tuh jam-jam malam itu mulai batuk-batuk, sesak-sesak. Makanya kalau kalian ngeliat orang yang butuh oksigen jam 9, jam 10 malam itu jam-jamnya sangat menderita tuh kalau lagi kena COVID-19. Sama gampang kedinginan. Ini gejala yang aku rasain. Tanggal 12 positif. Terus apakah langsung pakai penanganan pertama? Waktu itu aku mikirnya kayak, ini harusnya bisa lah.
sembuh tanpa obat-obatan. Jadi tanggal 12 nggak coba dulu. Sekalian aku tuh mau ngetes kemarin tuh. Mau ngetes apa sih? Mau ngetes produk yang aku jalanin bisnisnya. Produk AFC yang katanya membantu buat COVID-19. Apakah benar, apakah tidak gitu kan. Ini juga ada yang nanya. Habis berapa kok total biaya kena COVID? Nggak nyampe 4 juta kemarin kebetulan ya. Karena aku konsumsi ini. Bisa dilihat dari tanggal 13 sampai 16 Juni aku terapi menggunakan produk AFC dan beberapa vitamin. Kalau vitaminnya bisa dilihat ya, yang warna merah ini yang aku konsumsi, aku cuma pakai azitromycin sebagai antibiotik, CDR, vitamin D, zinc, vitamin E, neurobion, sama fix karena aku batuk. Cuma aku nggak konsumsi vitamin ini secara rutin. Kenapa? Karena sekali konsumsi itu banyak banget teman-teman. Bisa ada berapa nih? Sekali konsumsi langsung 7. Hasilnya apa? Baru minum setengah jam kemudian ke WC, kok kencingnya warna kuning banget ya, sampai mau ke oren-oren gitu, serem juga ngeliatnya kan. Ini gue konsumsi apa ginjal gue aman ya? Nah akhirnya yang vitamin aku skip dulu sehari. Aku coba ke produk AFC 8 saset sehari. Nanti aku jelasin ini produk apa. Pagi 4 saset, malamnya 4 saset lagi. Total sehari 8 saset. Nah, nama produk kita nanti Subarasi dan Utsukushi. Ini ngebantu banget teman-teman. Yang vitamin aku nggak mau banyak-banyak, soalnya udah enak minumnya. Sekali kencing itu kayak takut, kayak aduh ginjalnya nanti ganjil lagi. Nanti ginjalnya kena lagi. Tapi tetap aku konsumsi, walaupun nggak banyak ya. Jadi kayak sehari sekali aja lah dikasih jeda-jeda. Cuma yang AF saya nggak pernah skip sama sekali. Dan kenapa sih aku tulis tanggal 13 sampai 16 Juni? Ngapain banyak banget 8 saset? Ngapain sih buru-buru? Ya, aku mau jelasin juga. Nah, di tanggal 16 itu, aku merasa gejala aku udah mulai hilang. Sisa penciuman doang hilang. Lalu aku coba antigen mandiri tanggal 16 Juni, hasilnya negatif ya teman-teman. Hasilnya negatif. Oke, mungkin teman pada nggak percaya soalnya nyolok sendiri ya. Padahal waktu itu saya nyolok lebih sakit daripada tenaga medis yang nyolokin gitu. Dan 2 hidung hasilnya negatif. Oke, pada nggak percaya, akhirnya ya udah saya ke medical center teman-teman. Tanggal 17-nya. Hasilnya masih negatif. Udah seneng nih, soalnya tanggal 17 ini juga gejala udah nggak ada gitu loh. Udah sehat, udah fit, langsung olahraga juga bisa. Kebetulan olahraga yang aku lakuin itu seni tari ya, tari break dance lah kalau tahu, yang banting-banting badan. Itu kan butuh tenaga yang cukup ya. Dan aku udah kuat ngelakuin itu di tanggal 17. Oke, ada yang bilang lagi antigen lah nggak akurat. Ya udah kita PCR juga sekalian ya. Hasilnya apa? Di tanggal 17 PCR keluar hasilnya positif, tapi bisa dilihat ya. CT value aku di 39 dengan cut off-nya itu di 40, yang mana artinya virusnya itu sisa bangke-bangke lagi, yang ibaratnya kayak ya 2-3 hari ke depan juga udah negatif kok gitu. Dan ini aku juga baca dari jurnal, aku cari sedetail mungkin dan lihat oh iya benar, CT value semakin tinggi itu konsentrasi virus semakin kecil. Jadi sudah tidak bisa menularkan dan ya sebentar lagi akan negatif. Ngapain sih aku buru-buru? Tanggal 12 kena. Tanggal 13 sampai 16 gila-gilaan untuk konsumsi produk AOC. Buat apa sih sebenarnya? Soalnya gini teman-teman, aku udah beli tiket ke Bali kemarin untuk flight ke Bali ngikutin acara AOC. Beli udah dari bulan lalu. Tanggal 12 kena COVID-19. Udah skip ini masa nih. Tanggal 18 masa skip. Akhirnya tanggal 17 udah benar-benar apa namanya? Udah benar-benar negatif. Terus PCR juga tanggal 3 CT value 39, ya udah aku bisa berangkat ke Bali dan sampai di Bali masih jaga-jaga lah, tetap konsumsi produk AOC sama jaga jarak sama orang lain untuk ngikutin acara AOC. Sepentingnya apa sih acara AOC? Teman-teman, kalau aku skip ini, aku artinya nge-skip acara terbesar di Indonesia sejak 2020 sampai 2021 selama pandemi. Karena acara AOC ini adalah acara yang terbesar kalau tadi lihat videonya ya. Oke, AFC itu apa sih? Apa yang mau kita bahas hari ini? AFC adalah singkatan dari Asayama Family Club. Ini adalah perusahaan farmasi dari Jepang. Kita ngomongin perusahaan farmasi dari Jepang ya. Dan kalau ngomongin Jepang, pastinya orang Jepang kalau buat suatu produk atau buat suatu company,
Nggak mungkin sembarangan. Contohnya deh, kita bisa lihat brand-brand Jepang yang ada di sekitar kita. Ada Toyota, kalau kita naik mobil ya. Ada Canon, SK2, Uniqlo, Lexus, Shiseido, Essex, Seiko. Essex aku pakai Essex soalnya. Dan itu benar-benar bagus. Lalu Honda, Nissan, Toto, WC ya. WC banyak tuh Toto. Nah ini kan membuktikan bahwa brand Jepang itu sebagus itu dan cocok masuk ke Indonesia. Jadi untuk orang-orang Indonesia ketemu brand-brand Jepang itu sangat cocok banget. Kita nggak bisa memungkiri itulah. Bisa dilihat aja kalau kita lagi di jalan nih, lagi nyetir, kita lihat nih ada mobil Avanza. Kita salip dulu depan, nanti ada Fortuner, Toyota juga kan. Salip lagi, bentar lagi, loh ada Avanza lagi, Toyota lagi. Lewat jalan kecil, ada motor, Honda motornya. Belok dikit ada Yamaha. Jadi brand Jepang itu udah cocok banget. Sama kayak kalian pasti mikir kan, kok sekitar kita AFC semua ya? Orang kok pada pakai ini ya? Ini brand Jepang teman-teman. Nah sejarahnya sendiri, AFC udah berdiri, bukan perusahaan baru, bukan perusahaan yang tiba-tiba nongol jebret gitu. Apaan nih? Ini perusahaan farmasi yang udah berdiri dari tahun 1969. Dan kita merupakan salah satu perusahaan farmasi yang terbesar dan tertua di Jepang yang non-kimia. Jadi kalau kalian tahu, perusahaan farmasi itu ada dua tipe. Yang satu yang chemical, yang jualannya obat, dan yang satu lagi non-chemical. Kita tidak menjual obat-obatan gitu. Semua bahan yang kita gunakan alami semua. Nah, kita juga udah terdaftar juga di Bursa Saham Tokyo, yang mana kalau kalian cek sekarang di Google, AFC Tokyo Stock Exchange itu akan ditampilin di Google, dan kalian bisa lihat sendiri, sahamnya naik 100%. Perusahaan farmasi, sahamnya naik 100%. Kok bisa sih? Ya kalian coba lihat deh, sektor industri apa sih yang sahamnya lagi naik, kalau bukan farmasi? Ya mungkin beberapa ada kali ya. Tapi farmasi ini lagi tinggi-tingginya teman-teman. Karena semua orang aware sama kesehatannya. Dan kita salah satunya, AFC adalah perusahaan farmasi. Visi kita apa sih? Visinya kita menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia. Mungkin saat ini udah cukup tercapai ya. Walaupun kalau kata founder kita itu kita ada di top 5. Nah, misinya nih yang paling aku suka. Misinya adalah menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Maksudnya apa sih? Kalau yang aku baca dulu memang nggak ngerti, ini misi apa nih? Wadah berintegritas. Tapi semenjak aku jalanin AFC dari 2020 sampai 2021 sampai detik ini, aku mulai tahu misinya itu apa. Yaitu menjadi wadah transformasi untuk bisa merubah seseorang menjadi lebih baik lagi secara kesehatan dan secara finansial, teman-teman. Jadi menurut aku misinya AFC itu bagus banget. Mereka pengen kita para member menjadi wadah transformasi untuk orang-orang sekitar kita. Dari orang yang tadinya sakit jadi sembuh, dari orang yang tadinya nggak punya uang jadi punya uang, dari yang tadinya orang-orang nggak punya teman jadi punya teman, dari orang yang tadinya nggak bisa ngomong sekarang bisa ngomong. Contohnya nanti ada Darren yang sebagai partner aku hari ini untuk ikut bantu presentasi. Pertama kali aku kenal dia itu dari olahraga breakdance tadi itu. Orang yang gagu teman-teman, nggak bisa ngomong. Sekarang kayak tadi dia udah bisa presentasi memperkenalkan diri ya. Cukup senang juga ngelihatnya. Nah untuk kantor kita juga nggak usah ragu. Kantor kita tuh ada di Shizuoka, Jepang. Ini ada alamatnya kalau kalian mungkin mau datang nanti ya. Kalau lagi main-main ke Jepang mau datang. Nah ini ada alamatnya. Kalau di Indonesia kantornya ada di mana? Ada di Jakarta, Surabaya, Medan, dan yang paling baru ada di Bali nih. Nanti ada lagi yang paling baru di Bandung juga tuh, di Jalan Dago. Kalau kalian lihat kantor-kantor ini, kita nggak sewa tahannya. Kita beli teman-teman. Karena kita pengen jangka panjang di Indonesia. AFC masuk ke Indonesia kapan? Tahun 2017. Dan kita beli tanah ini, bangun kantor ini, supaya kita bisa jangka panjang di Indonesia. Untuk founders, ada namanya Pak Ernest Prayuda dan Pak Michael Tampi. Mereka berdua yang membawa AFC dari Jepang masuk ke Indonesia dalam bentuk direct selling, penjualan langsung. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya misi yang tadi, yang menjadi wadah transformasi itu bisa berjalan.
Karena dia ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya teman-teman dengan cara sistem direct selling, penjualan langsung. Kalau misalkan mereka berdua bawa AFC dari luar negeri, dari Jepang, masuk ke Indonesia dalam bentuk retail, kayaknya nggak mungkin ada 300 member hari ini ikut masuk dengerin deh. Karena retail, datang aja ke toko, nggak bisa lagi PKM, ya kan? Tapi kalau misalkan secara direct selling kayak gini, kita bisa distribusi, bisa memperkenalkan perusahaan yang bagus seperti ini, produk-produk yang bagus, founder-founder yang humble, hanya lewat Zoom, walaupun PPKM, dan bisa ngumpulin 300 orang di tempat yang sama. Nah, ngomongin perusahaan farmasi, tentunya kita punya yang namanya medical expert. Contohnya ada Dr. Trevino Aristarchus Pakasi. Jadi kita nggak usah takut ketika kita ada di AFC, kita menjual produk yang dari farmasi, kita takut. Ya orang Indonesia kan rata-rata paranoid ya, kayak, aduh, gue takut jualan beginian, nanti orang mati gimana? Tenang aja teman-teman, ada dokter di AFC yang bisa menjelaskan secara medis. Dan sejauh ini tidak ada kok yang kenapa-napa menggunakan produk kita. Nanti aku juga jelasin, emang produk kita apaan? Perusahaan farmasi, berarti kalian jual obat-obatan dong? Enggak ya teman-teman, kita menjual superfood. Kita sebutnya superfood. Nah, selain itu, AFC nggak cuma berbisnis teman-teman, nggak cuma jualan, nggak cuma mendistribusikan produk lah, nggak cuma membangun-bangun tim. Kita juga ada yang namanya AFC Care, yang mana kita membantu orang-orang di Indonesia, terutama ya, untuk bisa hidup lebih hebat lagi, lebih sehat lagi, lebih terbantu lah. Kemarin juga kita ada bersama Yayasan Tunas Bakti ya, memberikan bantuan dan membangun yang namanya AFC Health Center Lombok dengan total nominal 2 miliar. Ini sedang dibangun ya di Lombok. Kalau misalkan dibilang ini seperti apa ya? Seperti klinik kecil lah. Ya AFC baru masuk tahun keempat kok. Kita bangun ini udah langkah yang luar biasa ya. Karena visi misi kita tuh membangun sampai ada rumah sakit atas nama AFC. Doain aja itu secepatnya terjadi ya. Supaya negeri kita lebih baik lagi. Nah, selain tadi sumbangan untuk membangun health center, kita juga ada Nabire Project, membangun asrama dan toilet bagi orang-orang yang ada di Nabire. Kita ada donasi juga yang di 2020, donasi bersama Ashanti, membagikan APD senilai 1,5 M. Ada di Batu Putih juga, ya, membangun sarana dan sumber air bersih, dan berbagi ya bahan pokok ya bersama para leader. Jadi kita nggak ngomongin soal uang-uang juga teman-teman. Kita ngebantu orang-orang yang bisa kita bantu, orang-orang yang membutuhkan terutama ya. Ada juga kolaborasi kita juga dengan Yayasan Senyum, ya AFC Care X Yayasan Senyum. Nah untuk sertifikat keanggotaan atau bisa dibilang sertifikat legalitas kita seperti apa sih? Kita ada namanya, udah berubah ini namanya ya, PT Asayama Family Cahaya Indonesia. Ini bisa dibilang PT AFC Indonesia teman-teman. Udah disahkan oleh negara kita sendiri melalui AP2LI. Nah, kalau kalian mau ikut suatu bisnis atau mau ngeliat seberapa legal nih perusahaan ini di Indonesia, kalian harus lihat nih, dia ada mengikuti asosiasi nggak? Contohnya ada APLI dan AP2LI. Kita ada di AP2LI. Tapi yang paling penting adalah CUPL-nya. Surat izin perusahaan penjualan langsung. Surat izin usaha penjualan langsung, CUPL-nya. Kalau ada itu udah pasti aman. Dan kita punya itu teman-teman. Karena kita nggak mungkin sembarangan mencantumkan seperti ini. PT Asayama Family Cahaya Indonesia. Dicari lagi nanti kalau misalkan macam-macam ya. Tapi tenang, di negara kita sendiri kita udah legal. Nah, masuk ke produk nih yang ditunggu-tunggu. Biar tidak bosan ya teman-teman. Cuma kalian harus tahu nih sejarahnya. Kalian kan mau berbisnis, mau tahu produknya. Latar belakangnya juga kalian harus tahu. Biar kalian nggak sembarangan beli. Di sini aku coba bantu untuk menjelaskan secara singkat dengan analogi yang mudah dimengerti aja. Kalau mau tahu lebih detail, seperti yang kata host tadi bilang, hari Sabtu ada seminar dari dokter. Produk yang pertama, Utsukushi. Artinya apa? Utsukushi sendiri kalau kita terjemahkan ke Indonesia artinya adalah sesuatu yang cantik yang berasal dari dalam.
Karena orang Jepang itu percaya cantik nggak cuma dari wajah kalian yang mulus, ya kulit kalian yang bersih gitu. Tapi usus kalian yang bersih itu juga bagian dari kecantikan menurut orang Jepang. Nggak lucu kan? Mukanya bening, nggak ada jerawat sama sekali, tapi ususnya kotor, jorok. Dan kalau usus yang kotor dan jorok itu mungkin bisa menyebabkan wajah kita berjerawat lah, kulit kita jadi lebih kering. Oke, nah usukushi ini apa sih? Usukushi adalah produk AFC, produk kita yang mempunyai kandungan utama itu namanya salmon mild DNA atau simpelnya DNA ikan salmon. Tapi bukan ikan salmon yang kalian pakai atau yang kalian pernah makan di Sushi Tei, Sushi Hero, beli di pasar-pasar. Kita pakai ikan salmon yang khusus, namanya Oncorhynchus keta salmon yang ini cuma ada di Laut Utara Hokkaido. Jadi kalau kalian mau dapetin ikan ini, mau bikin salmon mild DNA kalian sendiri, nah ke Laut Utara Hokkaido tuh teman-teman. Lumayan jauh ya. Kalau di Laut Cina Selatan nggak ada ini ikannya. Dan ukuran produk kita juga nano size, jadi mudah banget diserap oleh tubuh. Dan dia punya yang namanya paten. Nah di sini aku mau ngasih tahu. Teman-teman ada yang tahu nggak sih produk yang punya paten itu apa? Seperti apa? Paten itu bisa dibilang bukan paten merek ya. Bukan paten mereknya Utsukushi dipatenin, nggak ada yang boleh pakai lagi nama Utsukushi. Beda teman-teman. Paten yang bakal kita bahas adalah paten manfaat, di mana kalau setiap orang menggunakan produk kita, mereka akan merasakan manfaat yang sama, tergantung dengan tubuh si pengguna. Oke, simpelnya adalah orang yang berat badannya 50 kilo, asupan yang dibutuhkan, nutrisi-nutrisinya pastinya akan berbeda dengan orang yang punya badan 100 kilo, benar? Tapi mereka mendapatkan manfaat yang sama, jangka waktunya aja yang berbeda. Nah, Utsukushi sendiri punya paten apa sih? Kita bahas dulu yang anti-tumor agent. Yang pertama, Utsukushi ini dapat mengaktifkan yang namanya NK cell di dalam tubuh kita, atau natural killer cell. Dia bisa makanin zat-zat asing yang di tubuh kita. Dan yang paten nomor 2, ini yang nggak kebetulan. Kok bisa sih? Produk ini ada di tahun 2019 ya. Sebelum COVID menggila sampai saat ini. Tapi kalian bisa lihat, produk yang udah didesain, sekarang nomor 2-nya punya paten yaitu immune activating effect, atau dapat meningkatkan imun tubuh. Ini yang bikin orang yang terkena COVID, imunnya itu dinaikkan supaya dapat melawan virus-virus, teman-teman. Karena kita mengandung probiotik yang bagus ya, jadi imun kita terbantu. Nah ini juga bisa dibilang, kok bisa pas-pasan banget sih COVID-19 berhubungan dengan imun, sedangkan Utsukushi punya paten untuk meningkatkan imun. Ini dia yang bikin sales kita melonjak tinggi, saham sampai naik 100%. Karena punya paten ini, dapat meningkatkan imun tubuh. Oke, yang ketiga ada terapi untuk hepatitis C. Nah, kandungan probiotik yang ada di Utsukushi sendiri, ada contohnya ada Labe dan Bifidobacterium. Ini kalau kita bahas juga, ini bahasa medis yang kita nggak ngerti, tapi intinya adalah ini probiotik. Simpelnya adalah kayak kalian minum minuman yang putih itu tuh, yang kecil yang ada di Indomaret. Kalau beli harganya sekitar 8 ribuan dapat 5. Nah itu kan ada probiotiknya ya. Cuma bedanya kalau di sono nama probiotiknya itu Lactobacillus protectus sirota ya. Kalau ini kita pakai Labe, lactic acid, bakteria, dan bifidobacterium. Sekedar bahas sedikit aja. Nah ini juga ada kandungan utamanya, DNA salmon. Ya, kita menggunakan salah satu kandungan yang banyak banget dicari oleh penderita tumor di Jepang, namanya Takara kombu fukoidan. Jadi gue juga mau menjelaskan bahwa suatu produk itu dapat menyembuhkan sebenarnya bukan kategorinya ya, bukan kategorinya itu obat atau antibiotik atau antivirus, tapi lebih ke kandungannya nggak sih? Kita punya kandungan DNA salmon. Kalian kalau cari di Google, di jurnal-jurnal, fungsi DNA salmon bagi tubuh manusia, ada apa aja sih? Fungsi Takara kombu untuk tubuh manusia, ada apa aja? Fungsi lactic acid bacteria buat tubuh manusia, itu semua ada kalau kalian mau cari. Kalau kita bahas di hari ini nanti akan terlalu panjang, jadi aku cuma mau ngasih tahu, ini loh ada kandungan yang ada di sebuah produk AFC yang sangat premium, dapat membantu
tubuh kita supaya lebih sehat. Ya simpelnya DNA salmon itu bisa untuk regenerasi sel, yang membantu kulit kita lebih halus. Kalau pernah dengar tuh ada orang yang suntik DNA ikan salmon, mahal banget teman-teman. Dan ini juga nggak kebetulan, ada jurnal yang membahas probiotik itu sangat membantu untuk proses penyembuhan COVID-19 teman-teman. Ini bisa dilihat juga di beritanya ya. Mencegah bahkan ya, for the prevention ya. Nah, jadi kita langsung lanjut aja ke produk yang kedua, namanya SOP Subarasi. Nah, SOP Subarasi sendiri artinya apa sih? SOP, kalau kalian tahu SOP 100 plus, SOP sendiri punya singkatan Salmon Ovary Peptide. Dan Subarasi sendiri artinya luar biasa, hebat. Kok bisa sih dibilang hebat? Oke, kita bahas dulu sejarahnya. Jadi, Marine Placenta atau SOP itu terinspirasi dari yang namanya ari-ari manusia. Plasenta manusia lah kita sebutnya. Jadi mereka terinspirasi kayak, kok plasenta manusia ini hebat sekali ya, katanya bisa bikin orang panjang umur, bisa buat ngilangin kesialan mungkin ya, kan banyak mitos-mitosnya tuh ya, konsumsi plasenta manusia. Tapi masalahnya untuk di Indonesia sendiri dan berbagai negara lainnya, ini akan dianggap haram dan barbar. Jadi kalian nggak bisa. Coba sekarang cari deh, siapa yang jual plasenta manusia? Dijual di Tokopedia gitu, nggak ada kan? Oke, nah karena SOP terinspirasi, akhirnya coba kita melakukan perbandingan dulu. Kita buat marine placenta, ya, yang berasal dari ikan Oncorhynchus kata salmon juga yang ada di Laut Utara Hokkaido. Jadi ikannya sama teman-teman. Coba kita bandingkan dulu, apakah lebih bagus yang mana nih? Bagusan marine placenta yang dari ikan salmon, atau dari placenta manusia, atau dari rusa. Setelah dicek, kandungan asam aminonya ternyata SOP atau marine placenta punya kandungan yang lebih banyak, yang lebih bagus buat tubuh manusia gitu loh. Dan itu kan tidak dilarang ya untuk mengkonsumsi marine placenta. Nah ini yang bikin salah satu kenapa namanya SOP Subarasi. Kita menggunakan 3 kandungan utama, nggak cuma satu. Ini yang bikin kita hebat. Kandungan yang pertama yaitu marine placenta atau kita sebutnya plasenta ikan salmon. Kalau kalian lihat di gambar, mulai dari yang sebelah kiri, ada yang warna biru-birunya. Ini adalah selaput pelindung telur ikan salmon, teman-teman. Cuma biar lebih mudah, kita sebutnya plasenta salmon. Ikannya apa? Sama Oncorhynchus kata salmon yang cuma ada di Laut Utara Hokkaido. Yang kedua, kita menggunakan sarden peptide, bukan pakai sarden yang di kaleng-kaleng ya. Beda. Sarden peptide ini diambil dari selaput pelindung otot ikan sarden. Dan yang ketiga, ini yang paling menarik. Ini yang baru dibahas secara internasional, yaitu namanya fruit flow, yang berasal dari selaput pelindung biji tomat. Ini kemarin dibahas secara internasional, bahwa fruit flow ini dapat membantu pencegahan dan proses pemulihan COVID-19. Karena dia dapat mencegah agregasi trombosit, teman-teman. Nah, ngomongin itu, kita SOP Subarasi, patennya itu nggak main-main, ada 4 paten manfaat. Yang pertama, regenerasi sel. Contohnya adalah, simpelnya adalah gini, orang yang kena COVID-19, paru-parunya diserang. Ya, paru-parunya kena virus, digerogotin, sampai kalau dirongsen warnanya putih gitu ya. Fungsi SOP dalam COVID-19 adalah membantu untuk meregenerasi sel-sel paru-paru kita, supaya pulih kembali. Terus juga kalau misalkan yang diabetes, SOP Subarasi bantu di mana? Dia membantu meregenerasi sel yang ada di pankreas. Karena diabetes sendiri kan penyakit ketika pankreas kita tidak bisa menghasilkan insulin lagi. Nah, makanya dengan SOP Subarasi, pankreas tersebut diregenerasi supaya dapat menghasilkan insulin seperti biasa lagi. Paten nomor 2-nya, memperlancar sirkulasi darah. Contohnya punya penyakit-penyakit seperti jantung, stroke, yang menyebabkan aliran darah kita tidak lancar ya, atau asam urat mungkin ya, trigliserida. Paten nomor 3 juga untuk anti hipertensi, dia dapat menurunkan tekanan darah tinggi ke arah normal. Tapi hebatnya SOP Subarasi, kalau darah kalian sudah normal atau memang darah rendah,
SOP Subarasi nggak bakal bikin itu lebih drop lagi. Dia akan stabil, dia bikin lebih normal. Dan yang keempat, ini juga ada kaitannya dengan penyakit COVID-19. Dia SOP Subarasi dapat mencegah pengentalan dalam darah. Karena orang yang terkena COVID-19 itu, ketika terjadi yang namanya agregasi trombosit, darah yang mengalir di tubuh kita itu terjadi kekentalan. Ada kalau misalkan sampai nggak bisa mengalir dengan baik, anggaplah darah tidak bisa mengalir ke paru-paru sampai akhirnya jadinya batuk, sesak. Oksigen yang dikirimin ke paru-paru tuh yang dari darah tidak sesuai ibaratnya ya. Makanya orang bisa sampai saturasi turun sampai 70. Kemarin juga ada testimoni teman sendiri dari futuristic team, dia batuk-batuk setiap jam 9. Dia konsumsi SOP Subarasi dari jam 9 malam sampai jam 1 pagi untuk mengurangi rasa batuknya itu. Padahal dia kemarin itu udah sempat apa namanya ya, udah pasrah banget sama hidupnya karena nggak kuat lagi nahan itu, oksigennya kurang. Nah, kandungan utamanya ada apa aja selain marin placenta dan sartan peptide? Ada yang lain, ada chondroitin, amino acid, viskolagen, glutathione sebagai induknya antioksidan ya, nucleic acid, elastin, dan hyaluronic acid. Ini bisa dibahas nanti di hari Sabtu oleh medical expert. Kalau saya di sini sekarang bukan sebagai dokter, tapi mau ngasih tahu loh, mungkin ada beberapa orang medis di sini yang kalau ngeliat, wih manfaatnya bagus ya, dengan hanya melihat kandungan-kandungan yang ada di sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk pertama kalinya juga AFC dari Jepang bekerja sama dengan negara lain ya untuk membuat SOP Subarasi yang tadi. Karena fruit flow ini adalah milik negara lain. Inggris, kita kolaborasi untuk menciptakan SOP yang ditambahkan fruit flow dan sartan peptide sehingga kita tambahin lagi namanya SOP Subarasi. Luar biasa. Kita juga udah mendapatkan sertifikat dari EFSA ya untuk fruit flow-nya sendiri. Ini kalau EFSA ini kemarin dengar kurang lebih seperti BPOM-nya, cuma ini punya Europe untuk yang fruit flow. Jadi bahan alami semua, safety. Nah ini dia nih yang tadi saya bilang, ngomongin agregasi trombosit. Fruit flow dapat membantu apanya aja nih. Ini bisa dilihat ya, trombosis dan COVID-19 hubungannya, potential role of nutrition, ada jurnal-jurnalnya. Dan kalian nggak usah takut teman-teman. Semua produk kita punya sertifikat organik, punya sertifikat bebas hormon, punya sertifikat free cells dari Ministry of Health atau BPOM-nya Jepang ya ngomongnya. Dan apalagi bebas radiasi nuklir. Ini juga ada surat paten kita ya dari Jepang, Korea, dan China. Nah, teman-teman, untuk sebuah produk dapetin paten itu nggak mudah. Harus diakui oleh negara Jepang, harus diakui oleh negara. Dan paten kita diakui oleh 3 negara ya, Jepang, Korea, dan China. Kemarin juga produk kita ini, Subarasi, memenangkan atau mendapatkan penghargaan yang namanya Bronze Awards dari Monde Selection. Ya, dari banyaknya negara yang ikut kasih lihat produknya, kita salah satunya mendapatkan awards ini dari Belgia, teman-teman. Produk kita kapan launchingnya ini, Subarasi? Launchingnya itu di bulan November 2020 tahun kemarin. Tahu-tahu sudah dapat Bronze Award aja ya. Karena memang sebagus itu teman-teman produk kita. Nggak bohong-bohong. Nah, kalau kalian tanya, loh bedanya SOP yang AFC sama SOP yang di luar itu apa sih? Nah, ini dari penemunya sendiri ya, dari si Pak ini, Tadashi Eto, dia sebagai penemu marin placenta. Dia memberikan letter of authorization, yang mana marin placenta hanya boleh dikelola oleh AFC. Kalau misalkan kalian lihat ada produk-produk lain yang menggunakan kata-kata SOP juga, kalian boleh coba, tapi kalau komplain, jangan ke kita, kalau misalkan tidak mendapatkan manfaatnya. Nah, karena letter of authorization-nya aja, SOP cuma boleh dijual oleh AFC, mengatasnamakan Nippon Barrier. Ini penemunya marin placenta, teman-teman. Lalu ada lagi produk yang 3, ini mungkin untuk ke para cewek-cewek ya. Kalau saya sendiri, ngomongin sensei suruh serum, saya cowok, jadi kurang pakai.
di wajah ya. Karena kemarin pakai SOP dan eksekusi wajah udah berubah banget. Sampai dibenci sama teman-teman yang perempuan. Katanya kok glowing banget sih mukanya. Pakai apaan sih? Cuma pakai SOP sama Utsu kok. Sekarang tambah glowing lagi teman-teman. Dapat Sensei Suru gratis dari AFC. Caranya gimana? Cuma jadi member saya dapetin produk ini kemarin. Nah, ini Sensei Suru ini apa sih? Serum apa sih? Ini adalah serum regenerasi pertama di dunia, teman-teman. Mengandung 53 asam amino yang dapat meregenerasi sel kulit, dapat menambah gizi kita dalam kulit juga, dan mempercepat pertumbuhan sel kulit baru. Yang buat luka-luka juga bisa itu. Kita singkat aja ya. Nah, salah satu kandungan Sensei Suru juga kita mendapatkan awards, dan ini adalah inovasi dari AFC Jepang. Kita dapat Nobel Awards, salah satu bahan aktif kita. Untuk paten sendiri kita juga punya 5 paten ya. Yang pertama untuk dark pore improving agent, melanin production inhibition untuk memutihkan kulit, merestorasi rambut teman-teman, numbuhin rambut yang rontok. Lalu juga anti alergi sama untuk memperkecil pori-pori kita. Nah, singkat cerita nih, kandungan Sensei Suru itu menggunakan marine placenta dan salmon DNA. Jadi ibaratnya kayak Subarashi dan Utsukushi dijadikan satu untuk dibuat serum ini. Untuk dibuat serum Sensei Suru ini. Tadi kan gue bilang kalau misalkan aku nih di sini sebagai cowok nggak pakai serum ya. Tapi gara-gara lihat ini Sensei Suru nih punya paten hair restoration. Ada kepikiran nih. Mau manjangin rambut tapi rambut udah panjang. Nggak ada kebotakan ya kebetulan ya. Akhirnya aku iseng aja kemarin teman-teman. Mau numbuhin alis. Jadi Sensei Suru ini aku oles-oles ke alis. Dioles-oles, ternyata kok nanya teman, ada perubahan nggak nih? Kalau kemarin nih tipis banget teman-teman. Di Zoom mungkin nggak kelihatan. Cuma kemarin sempat 6 kali oles aja di alis. Loh kok agak tebel gitu ya. Setiap malam soalnya suka video call. Video call sama ini. Pujaan hati. Nah, balik lagi. Kalau safety, kita ngomongin apakah ini obat, apakah mengandung antibiotik, tenang ya. Kita punya sertifikat, kita tidak mengandung antibiotik sama sekali. Jadi kalian nggak bisa mengkategorikan produk-produk yang tadi itu obat-obatan. Untuk sertifikat halal kita juga punya, dan untuk izin edar, nggak usah takut. Izin edar sudah punya juga dari BPOM RI dengan kategorinya ML, makanan luar teman-teman. Ya, ML di sini artinya benar-benar produk kita diimport dari Jepang masuk ke Indonesia. Jadi kita benar-benar kita kirim dari Jepang langsung masuk ke Indonesia, makanya keluar BPOM-nya itu RIML. Simpelnya apa? Contoh produk yang punya BPOM RIML. Ada Samyang, ada Gary Crackers, itu BPOM RIML. Produksinya di luar negeri, baru dikirim ke Indonesia ya teman-teman. Di sini juga ada yang tanya nih, Sensei Suru bisa untuk menumbuhkan kumis? Bisa teman-teman. Kemarin oles juga nih di bawah dagu. Cepet juga numbuhnya ya. Jadi langsung cukuran lagi. Untuk brewok kayaknya kurang ya. Dia tergantung hormon pertumbuhan rambutnya teman-teman. Bukan yang kayak tiba-tiba nggak ada bulu gitu kan. Tiba-tiba numbuh rambut itu kan. Masalah kan Sensei Suru dioles ke wajah kan. Nah, mungkin kalian oles ke wajah, tapi di pori-pori kalian memang tidak ada sel rambut, tiba-tiba numbuh rambut. Nanti pipi kalian tumbuh rambut kan serem ya. Atau mungkin tangan-tangan kalian tumbuh rambut itu kan serem teman-teman. Jadi tidak seperti itu cara kerjanya. Dia cuma meregenerasi yang mana itu emang ada sel rambutnya. Nah, produk AFC juga bersertifikasi dan diakui keamanannya melalui Ministry of Health, Labor, and Welfare Jepang. Dan teman-teman baru mau ngasih tahu juga, pasti ada yang nanya kan, apakah AFC produknya terdaftar di MIMS atau Monthly Index itu, Monthly Index Medicine ya, and Supplement, baru aja hari ini terdaftar, dapat infonya. Jadi kalian kalau misalkan ke dokter, dokter udah bisa merekomendasikan produk AFC sebagai resep dokter kalian. Dan kita punya peringkat juga teman-teman di 2020, kemarin ini masih namanya PT HNE Dermatek Indonesia, sebelum jadi PT AFC. 2020 kita menempati peringkat kedua, sales terbesar di dunia. Peringkat kedua teman-teman 2020.
AFC Indonesia munculnya kapan? 2017. Tapi kita di 2020 udah mendapatkan peringkat kedua hanya dalam waktu 3 tahun. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Di Indonesia sendiri kita menjadi best selling produk di tahun 2020, teman-teman. Tadi kalau ngomongin luar negeri, kita ngomongin yang di Indonesia menjadi best selling dari 87 perusahaan penjualan langsung, kita nomor 1. Kita juga mendapatkan Helmi Atamimi Awards, jadi banyak banget awards yang kita dapetin karena memang diakui produknya. Rekor muri juga ada, waktu grand launching di kapal pesiar, kita mengundang 1.010 orang, 2 kali kebetulan dapat rekor muri. Kita ngirim impor produk dari Jepang masuk ke Indonesia menggunakan pesawat, tidak menggunakan kapal. Karena waktu COVID-19 kemarin itu pengiriman menggunakan jalur laut tertutup ya. Ininya apa? Pelabuhannya ya, tertutup. Jadi agak nunggu supaya cepat apa? Dikirim atau pakai pesawat biar cepat nyampe Indonesia. Dapat rekor muri. Kita juga melakukan AFC menggunakan apa? Menyumbang sekitar 124 triliun ya atau miliar ini ya untuk membuka laboratorium khusus untuk research produk-produk AFC yang bakal dikembangkan untuk Indonesia. Jadi lagi dikembangkan ini. Nah, kalau di Singapura sendiri, teman-teman, waktu 2020, AFC di Singapura itu nomor 1. Jadi kalau kalian tahu, AFC nggak cuma di Indonesia. Ada di negara Jepang, Korea, China, Filipina, Thailand, tapi semua dalam bentuk retail. Nah, AFC menempati peringkat nomor 1. Wajar ya, dia udah 10 tahun tuh. AFC udah di Singapura, masuk udah 10 tahun. Dia nomor 1. Tapi kebetulan, tahun ini kita menjadi nomor 1, teman-teman. Kita geser Singapura. Saya selalu bilang di Zoom dulu, dari 2020. Waktu menyebutkan bahwa AFC top 1 di Singapura. Terus orang bilang, ya bukan Indonesia ya. Tenang aja teman-teman. Aku bilang, cepat atau lambat AFC Indonesia akan menjadi top nomor 1. Dan ternyata sekarang kita mendapatkannya. Oke. Jadi kalian nggak usah ragu sama company kita. Nggak usah ragu sama negara kalian. Orang-orang di Indonesia itu membutuhkan produk AFC. Makanya penjualan kita bisa meningkat sampai jadi nomor 1. Kita bersaing nggak cuma sama Singapura, kita bersaing sama negara lain, teman-teman. Nah, ini contohnya nih. Sama Jepang, Singapura, Cina, Korea, Thailand. Tapi mereka secara retail beda sama kita. Kalau kalian ke Singapura, ke Watson, atau ke Guardian, pasti bakal nemuin AFC kok, teman-teman. Mau nggak sih kalian franchise di AFC? Bisa, teman-teman. Kalau pengen secara retail, itu total nilai investasinya sekitar 20 miliar. Tapi untuk berinvestasi di AFC, di Indonesia, sangat mudah sekali. Caranya gimana? Kita bisa mendapatkan itu hanya dengan menjadi membernya atau cobain produknya aja, kita udah mendapatkan hak untuk megang AFC. Bisa menjalankan bisnisnya, bisa menjadi membernya, yang nanti member itu bisa diwariskan ke anak-anak kalian. Kita udah bisa menjadi official partner lah. Nah, AFC Farmasi Jepang. Apa sih 4 alasan kalian? Apa sih 4 alasan kenapa kalian harus sama AFC? Kenapa kalian nggak di tempat lain? Kenapa nggak di tempat jualan yang lain aja? Kenapa harus di Farmasi Jepang, teman-teman? Yang pertama, perusahaannya tadi udah lihat sendiri ya. Kita bukan perusahaan yang baru muncul, tiba-tiba ada. Ini perusahaan yang udah lama banget, udah go public juga, terdaftar di Bursa Saham Tokyo. Yang kedua, produknya sangat cocok dikonsumsi oleh orang Indonesia. Di luar yang COVID-19, penyakit-penyakit seperti stroke, diabetes, jantung, kesulitan tidur, kolesterol, udah banyak juga yang terbantu oleh produk-produk AFC. Dan yang ketiga, bonusnya teman-teman. Kalau kalian nggak berbisnis di AFC, atau cuma sebagai membernya aja, setiap kalian repeat order aja tetap dikasih bonus, teman-teman. Bonusnya ada apa aja sih? Di sini bonusnya enak banget. Nggak cuma uang, tapi juga bonusnya ada relasi, ya, sama ada skill-skill yang kalian nggak bisa dapetin di tempat lain. Contohnya skill untuk berbicara di depan banyak orang. Dan yang keempat ini momentum. Momentum sih yang paling tepatnya. Karena lagi masa pandemi gini, PPKM ya. Coba, mau bisnis apa?
yang lagi cuan ketika masa pandemi seperti ini? Ada yang bisa chat mungkin, bisnis apa gitu? Ada nggak sih? Lagi masalah pandemi, PPKM, buka toko aja nggak boleh, dine-in aja dibatasi 20 menit. Sampai gue lihat kemarin di suatu pasar di Jakarta itu, salah satu, salah satu ruko yang tadinya harga 40 jutaan, sampai drop jadi 15 juta. Oke, ada yang jawab katanya trading. Misalkan kita trading 10 juta, kalau uangnya hilang, resiko dong berarti ya. Kalau misalkan kita berbisnis di AFC, kita farmasi ya, kita menjadi partner, ya, dapetin membernya gratis, mau jalanin bisnisnya kapan aja bisa, dapat produk yang berkualitas. Nah, itu dari mana? Kita nggak ada resikonya teman-teman. Oh, ngepet juga bisa teman-teman. Cuma kan kita di sini ngomongin yang halal-halal ya. Kita ngomongin bisnis yang hampir tidak ada resiko di sini. Ngomongin trading, ya banyak lah ngeliat orang-orang yang trading, mereka sampai dapat motor karena dari trading ya, tapi mobilnya dijual teman-teman. Oke, kalau gitu untuk penjelasan produk sama ngobrol-ngobrol sama saya juga udah cukup. Nanti kita lanjutin lagi ke sesi pertanyaan. Sekarang kita bakal ngebahas bisnis AFC. Kenapa tadi aku bilang kok nggak ada, hampir tidak ada resikonya ya. Nah, untuk kali ini marketing plan akan dibahas oleh partner saya, namanya Darren. Dia akan share screen juga, jadi kalian boleh menyimak. Thank you banget. Sorry juga kalau misalkan ada salah kata, salah ngomong. Semoga kalian mengerti apa yang tadi kita bahas selama hampir 1 jam. Jadi lanjut lagi sebentar, langsung aja Darren. Thank you. Oke, thank you Ferry udah jelasin company sama produk dengan jelas banget ya. Jadi teman-teman bisa lihat kualitas dari company kita, dari produk kita itu udah nggak perlu diraguin lagi. Karena perusahaan kita udah berdiri selama 52 tahun ya. Perusahaan farmasi, salah satu yang tertua dan terbesar di Jepang. Terus produknya juga udah powerful banget. Banyak ngebantuin orang-orang yang sakit jadi sembuh gitu. Nah, sekarang kita bakal ngomongin soal bisnisnya. Karena banyak ya dari teman-teman yang join Zoom ini pingin lihat cara bisnisnya gimana sih, marketing plan-nya seperti apa. Yang aku bakal jelasin. Oke, nah jadi teman-teman harus tahu dulu keuntungan join di AFC itu apa sih. Nah, keuntungannya itu adalah bonusnya itu cair harian teman-teman. Karena kita ngomongin bisnis, tentu kita perlu income harian. Karena kalau kita berbisnis, income-nya itu cair tiap bulan, nah itu namanya bukan bisnis, tapi kita kerja. Karena bisnis itu udah pasti harian ya, sama kayak kalian buka warung nasi goreng. Nah, otomatis duitnya masuk harian kan, bukan bulanan. Nah, terus kita di sini tidak ada tutup poin. Nah, tutup poin itu apa sih? Nah, tutup poin itu artinya ketika kalian mau cairin bonus, nah kalian kan ngumpulin poin tuh. Ketika kalian mau cairin bonus, kalian harus mencapai target atau harus restock produk. Nah, tapi di AFC kita nggak perlu yang namanya restock produk. Kenapa? Karena kita kan cairnya tiap hari. Kalau tiap hari kita restock produk, tentu bisa rugi ya teman-teman. Nah, terus produk mudah dijual. Nah, apalagi lagi pandemi kayak gini ya, orang-orang tentu udah pasti lebih mentingin soal kesehatan. Nah, kesehatan itu nomor 1 ya. Jadi produk kita powerful banget, udah ngebantuin banyak orang banget yang lagi sakit, yang lagi kena COVID, itu produk kita dicariin. Dan produk kita juga udah dikonsum oleh orang-orang sekelas Raffi Ahmad, Hotman Paris, Ashanti, mereka juga udah member di AFC loh. Jadi orang-orang sekelas mereka aja juga percaya sama produknya AFC. Terus free member seumur hidup yang bisa diwarisin. Nah, kalau teman-teman join di sini, itu membernya seumur hidup ya. Kita seumur hidup jadi member di AFC, seumur hidup punya hak bisnis di AFC. Nah, ketika teman-teman nggak bisa jalanin lagi, teman-teman bisa warisin ke anak atau ke cucu mungkin. Terus kebebasan dalam menentukan member yang ingin diambil. Nah, jadi sampai sini mungkin teman-teman pada mikir ya, apa sih keuntungannya?
apa sih member-membernya yang ada di EFC. Nah, kita lanjut nih. Jadi di sini ada paket terapi dan bisnis. Oke, bentar ya teman-teman. Nah, ini ada paket terapi dan bisnis. Jadi ada dua pilihan ya, teman-teman mau jadi member untuk konsumsi doang atau teman-teman pingin jalanin bisnisnya. Nah, makanya kita sebut terapi dan bisnis. Nah, di sini paket membernya itu cuma ada 3 aja kok. Ada Ruby, Sapphire, dan Diamond yang paling tinggi ya. Untuk Ruby itu teman-teman beli 2 box saja atau 1 paket. Nah, jadi 1 paket itu terdiri dari 2 box ya. Teman-teman bebas mau ambil yang Sumbarasi 2, Usukushi 2, atau masing-masing 1. Yang penting untuk Ruby itu 1 paket 2 box. Nah, terus untuk Sapphire itu 3 paket atau 6 box. Nah, untuk Diamond 6 paket atau 12 box. Nah, jadi di sini nggak ada paksaan ya teman-teman. Kalian mau milih member yang ada di mana. Karena yang join di Ruby pun itu nggak masalah kok. Karena kalian pada waktunya bakal ada di Diamond juga. Karena aku pertama kali join itu di Ruby ya. Terus aku perlahan-lahan upgrade ke Diamond, dicicil satu box. Nah, karena enak ya, kita tinggal akumulasiin aja sampai di total 12 box itu udah Diamond. Nah, jadi teman-teman sampai sini paham ya. Dan kalau misalkan kalian mau langsung ke Diamond bisa nggak sih? Bisa banget. Nah, jadi teman-teman bisa pilih sendirilah keputusannya. Mau join di Ruby selamanya, Sapphire selamanya, atau mau ada di Diamond. Jadi nggak ada paksaannya. Nah, oke, kita membahas bonus hariannya. Nah, bonus hariannya itu ada apa aja sih? Kita ada 3. Ada bonus sponsor, bonus pass up, dan bonus pasangan atau bonus pairing ya. Kita bakal bahas dari bonus sponsor. Oke, bonus sponsor ini bonus yang teman-teman dapat atau income yang teman-teman dapetin kalau teman-teman melakukan penjualan atau perekrutan. Nah, jadi di sini menjual dan merekrut itu bonusnya sama kok. Yang membedakan kalau kita menjual, kalau misalkan hari ini ada yang beli, nah terus besoknya nggak ada yang beli, nah artinya kita nggak dapat bonus kan. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal perekrutan, kita mainin bisnis jaringannya, itu teman-teman saat ngejalanin bisnis ini akan lebih mudah mendapatkan income-nya. Nah, yang membedakan 3 paket member tadi antara Ruby, Sapphire, dan Diamond apa sih? Yang membedakan itu jumlah box yang dipegang dan potensi income-nya. Seperti yang teman-teman lihat sendiri ya, di sini kita bahas Diamond. Nah, Diamond itu ketika kalian menjual atau merekrut 1 paket, atau Ruby ya, Ruby itu 1 paket, itu teman-teman sebagai Diamond akan dapat income-nya itu 550.000 langsung cair di malam itu juga. Misalkan teman-teman join di Diamond, ngerekrut si A di Ruby. Nah, nanti malam teman-teman akan dapat SMS tuh, konnichiwa. Dapat income-nya 550. Nah, terus kalau misalkan yang tadi si A itu dari Ruby, upgrade ke Diamond itu dapat nggak sih? Nah, tetap dapat ya teman-teman, tetap dapat sesuai jumlah paket yang diambil. Misalkan dari Ruby, berarti 10 box lagi, atau 5 paket. 5 paket dikalikan 550. Nah, udah dapat 2.750.000 ya. Nah, jadi teman-teman tinggal kaliin jumlah paketnya aja. Sementara 550.000 ini, itu udah mutlak, udah pasti segitu. Terus bedanya sama Sapphire apa? Sapphire itu bonusnya 450 dikaliin jumlah paketnya. Berarti kalau seorang Sapphire ngerekrut Ruby, itu dapatnya 450. Nah, 450 tinggal dikaliin jumlah paket ya teman-teman. Nah, untuk Ruby itu bonus direct sponsornya 300.000 dikaliin jumlah paketnya. Jadi Ruby rekrut Ruby itu 300, dapatnya langsung cair di malam itu juga. Nah, terus kalau Ruby rekrut Diamond, 300.000 dikali 6 paket, nah 1,8. Nah, jadi teman-teman tinggal kaliin aja ya. Kalian ada di paket member yang mana, tinggal kaliin nominalnya dikali jumlah paket. Sampai sini masih paham ya teman-teman? Masih gampang ya? Oke, kita lanjut ke bonus berikutnya. Nah, ini rekapannya ya antara Diamond, Sapphire, dan Ruby. Oke,
Oke, ini kita lanjut ke bonus berikutnya, yaitu bonus pass up atau bonus lempar ke atas. Jadi perusahaan itu udah nyediain bonus itu, udah nyediain komisi khusus untuk diamond. Yaitu ketika kalian join diamond, udah disediain komisinya itu 550.000 ya, dikali jumlah paketnya, per satu paketnya gitu. Tapi nggak adil dong, masa yang Ruby atau Sapphire ngejual atau ngerekrut nggak dikasih bonus kan? Nah, dikasihlah Ruby 300.000, Sapphire 450. Nah, bonus pasar ini kalian tinggal kaliin direct sponsor yang ada di Diamond dikurangin yang Sapphire atau yang Ruby. Jadi misalkan gini, kalian ngerekrut teman kalian sebagai Diamond, rekrut teman kalian si A di Ruby. Nah, kalian bakal dapat 550. Terus si A ini yang Ruby tadi ngerekrut si B sebagai Ruby juga. Si A akan dapat 300.000. Tapi yang disediain perusahaan kan 550 ya. Nah, jadi dikurangin aja 550 dikali 300.000. Ada selisih 250. Itu bakal naik kalian yang join di Diamond. Nah, jadi pasar merupakan privilege lah, keuntungan bagi teman-teman yang join di Diamond. Nah, jadi Diamond ini bisa dibilang magnet uangnya yang paling maksimal dapatin bonusnya. Jadi bagi siapapun yang seriusin bisnis di AFC itu pasti akan ada di Diamond. Tapi buat teman-teman yang baru bisa join di Ruby jangan berkecil hati dulu ya, karena kita nggak ada jangka waktu, nggak ada batas waktu untuk upgrade, bisa dicicil. Nah, jadi suatu saat pada waktunya bakal ada di Diamond. Oke, untuk pasar teman-teman masih ngerti ya? Oke. Nah, kita lanjut ke bonus berikutnya, yaitu bonus pairing atau bonus pasangan. Nah, jadi di sini itu kita sistemnya itu binary ya teman-teman. Ada tim kiri dan ada tim kanan. Nah, jadi bonus pairing ini kalian dapatin ketika apa sih? Nah, kalian dapatin ketika ada minimal satu paket di kiri ketemu satu paket di kanan. Nah, jadi di sini kita hitung jumlah paketnya aja. Tinggal main pasangan ya. Di kiri ada berapa paket, ketemu di kanan ada berapa paket. Nah, sampai sini mulai kebayang ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang masih belum mengerti, boleh tinggalin pertanyaan aja. Nanti kita bakal bahas lagi. Karena rata-rata member di sini juga nggak langsung nangkep ya untuk sekali nge-zoom. Karena aku pribadi dulu ikut Zoom itu 4 kali. Dan itu pun belum terlalu pakem juga ya, belum terlalu paham. Nah, itu perlu dipelajarin pelan-pelan. Tapi at least setidaknya teman-teman dapat gambarannya ya. Nah, tapi teman-teman harus tahu dulu komisinya untuk bonus pairing ini berapa sih? Untuk diamond itu kalian akan dapat 300.000 per satu pairingnya. Nah, jadi tiap ada satu paket di kiri ketemu satu paket di kanan terjadi satu pairing, teman-teman dapat 300.000. Untuk Sapphire itu 200.000 per pairingnya, untuk Ruby 150 per pairingnya. Oke, jadi teman-teman harus tahu dulu ya nominalnya berapa per paketnya. Oke, ini rekapannya. Nah, contohnya begini. Teman-teman join di Diamond, yaitu kalian beli 12 box ya. Kalian join di Diamond. Nah, terus di kiri kalian ini ada satu Diamond, 6 paket ya. Di kanan juga ada 6 paket. Karena di kiri ada 6, di kanan juga ada 6. Perbandingannya 1:1. Ada 6 paket di kiri ketemu 6 paket di kanan. Otomatis terjadi 6 pairing ya, atau 6 pasangan. Nah, untuk diamond kan 300.000 per pairingnya. 300.000 dikali 6 pasangan, 6 pairing, sama dengan 1,8 juta langsung cair di malam itu juga. Jadi ini mungkin angkanya agak nggak masuk akal ya teman-teman, tapi tenang aja, masuk rekening kok. Oke, nah jadi di sini mungkin teman-teman bakalan nanya lagi, kalau misalkan jumlah paket yang di kiri dan jumlah paket yang di kanan nggak seimbang gimana? Nah jawabannya nggak apa-apa teman-teman, asalkan minimal ada satu paket di kiri ketemu satu paket di kanan aja udah pasti bakalan pairing kok. Karena ini contohnya ya, ada 3 paket di kiri, ada Sapphire ya, 3 paket di kiri. Ketemu satu Ruby di kanan, satu paket. 3 paket ketemu satu paket.
Nah, kan ketemu ada satu paket nih pasangannya. Ya udah, cair satu pairing 300.000. Masih ada sisa 2 paket lagi di kiri. Nah, teman-teman bakal muncul pertanyaan lagi nih. Jadi 2 yang di kiri itu bakal hangus atau gimana sih? Kapan sih cairnya? Nah, jawabannya nggak bakal hangus ya teman-teman, tapi bakalan ditabung terus. Dan kapan sih cairnya? Cairnya itu ketika, nah, stoknya anggap nambah satu paket lagi, satu ruby lagi ya, satu paket. Nah, dengan gitu cair lagi satu pairing. Nah, berarti ada sisa satu paket lagi di kiri. Nah, jadi seperti itu aja ya teman-teman. Jadi tinggal hitung aja di kiri ada berapa paket, ketemu di kanan ada berapa paket. Nah, jadi itu juga dia pokoknya kedalamannya itu nggak terbatas ya teman-teman, sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, terus di sini aku mau kasih tahu kalau sumber penghasilan kita itu dibagi dua, 80% dan 20%. Nah, 80% ini uang yang bisa kalian cairin, yang bisa kalian pakai untuk belanja, untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, 20% ini kemana sih? Nah, 20% ini nggak bakal lari kemana-mana. Nggak bakal hangus, nggak bakal lari ke upline kalian. Tapi 20% ini tetap jadi uang kalian yang dimasukkan ke tabungan beku. Nah, jadi 20% ini bisa kalian pakai untuk klaim produk. Nah, produknya ada apa aja sih? Nah, ini ada beberapa contohnya ya. Ada Hanamai, ini essence ya untuk muka. Ada Lutin Sharp, ini bagus untuk mata. Aura Bright, terus Lumin White, ini SPF 50 ya, Sun Protector. Terus ada Premium Nano Collagen, ini kolagen yang bagus banget ya. Nah, ini bisa kalian pakai dari 20% kalian tadi. Anggap hari ini kalian dapat 7 di kalian 200.000 akan ditabung ke 20% ini. Wow, jaringannya putus-putus ya. Tadi putus-putusnya dari mana ya? Dari bagian mana? Putus-putus tapi putus-putus bisa jalan gitu loh. Maksudnya masih bisa kedengeran, cuman ya kadang-kadang putus-putus, kadang-kadang doang. Oh, Dikit-dikit. tadi dari mana ya, kok? Mungkin kalau ada yang mau diulangin bisa. Coba harus tanya teman. Mungkin dimulai dari 2 slide sebelum ini kalau boleh. 2 slide sebelum ini ya. Ya, Oke, sorry ya teman-teman. Soalnya lagi susah sinyal di Pekanbaru. nggak apa-apa. Santai saja. Oke. Oke, dari sini ya mungkin. Ya, Oke. Oke ya. Nah, jadi mungkin teman-teman, oh ini lancar ya? Halo. lancar harusnya. Kalau di saya Masih lancar. masih lancar ya. Oke, Ya. nah jadi mungkin teman-teman tadi bakal nanya kan, berarti harus seimbang dong antara yang kiri dan yang kanan. Tadi sama-sama 6 paket ya, diamond. Nah, tapi jawabannya nggak harus kok teman-teman. Kalian misalkan kayak gini contohnya, ada 3 paket di kiri. Nah, di kanan ada 1 paket. Ini tetap bisa cair nggak? Tetap teman-teman. Karena minimal ketemu 1 paket aja, dia bakal cair. Nah, untuk diamond itu 300.000. Nah, berarti di kiri ini masih ada sisa 2 paket lagi kan? Karena tadi kan cair 1 ya. Masih ada sisa 2 paket di kiri. Itu bakal hangus atau gimana sih? Nah, jawabannya nggak bakal hangus ya teman-teman. Tapi tetap bakal disimpan. Sampai kapan? Sampai besoknya nambah 1 paket lagi. Nah, karena di kanan nambah 1 paket lagi, berarti cair lagi dong 300.000 karena diamond ya. Jadi teman-teman nggak usah takut ya, karena di sini ketika pairing kalian nggak cair, tetap bakal disimpan kok. Oke, sampai sini mungkin dapat gambarannya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini sumber penghasilan kita itu dibagi 2, 80% dan 20%. 80% ini uang yang bisa kalian cairin.
yang bisa kalian pakai untuk belanja, untuk makan-makan, kebutuhan sehari-hari. Ini nggak bakal hangus kok. 20% ini tetap akan jadi duit kalian yang ditabung. Nah, jadi ditabung untuk apa sih? Ditabung kalian beli produk dari AFC, bisa dipakai untuk klaim produk. Jadi ini ada beberapa contohnya ya. Karena perusahaan itu ingin kalian nggak cuma jalanin bisnisnya aja, tapi ingin setidaknya kalian cobain produknya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nggak butuh, nggak sih jual produknya, boleh banget. Nah, jadi kalau kalian jualin, income kalian cair 100% ya. Jadi tinggal kalian sesuaiin manajemen keuangannya aja. Karena kalau aku pribadi sih, aku cobain produk-produknya. Nah, kita masuk ke bonus bulanan. Tadi kan kita udah bahas harian. Sekarang kita bahas yang bulanan, tapi secara singkat aja. Karena yang ini aku nggak bakal jelasin panjang-panjang ya. Aku bakal jelasin intinya aja. Karena aku jamin teman-teman bakal pusing kalau aku jelasin secara detail. Nah, jadi intinya itu bonus plan ini atau bonus unit level kita sebutnya. Ini bonus yang kalian dapatin tiap bulan, itu berdasarkan apa? Di sini kalian harus ngebantu teman-teman kalian yang join, teman-teman kalian yang ada di bawah kalian itu untuk make money juga. Nah, jadi ketika teman kalian make money, at least setidaknya mereka sebulan itu 8.250.000. Nah, itu ketika mereka berhasil make money minimal 8.250.000, teman-teman akan dapat 75.000 dari satu orang aja, dari satu orang selama dia masih make money. Nah, itu dari satu orang ya. Tapi gimana kalau misalkan ada 100 orang? Nah, jadi di sini teman-teman tinggal bantuin teman-temannya untuk money ya, bantu kalian untuk make money. Nah, jadi ini aku bakal jelasin sampai situ aja karena teman-teman nggak bakal ngerti ya kalau misalkan dijelasin langsung. Mungkin kalau misalkan nanti udah join bisa nanya ke upline-nya. Nah, berikutnya kita ada bonus tahunan. Nah, bonus tahunan atau bonus annual rank yang tahunan. Jadi ini bonus yang kita dapatin dari akumulasi jumlah pairing kita di hari ini. Jumlah pairing kita di satu periode. Nah, jadi periodenya itu setahun ya, dari tanggal 1 Oktober sampai 2 September. Oke, jadi rankingnya ada apa aja sih? Nah, rankingnya ada 6 aja teman-teman. Ada Toreda, ada Ronin, Samurai, Shogun, Daimyo, dan Bushido. Jadi Toreda itu setidaknya akumulasi pairing kalian, total pairing kalian itu ada 100 ya di periode itu. Nah, jadi 100 paket ditemu, 100 paket. Nah, terjadilah 100 pairing yang ada di Toreda. Bonus tahunannya itu 5 juta. Nah, mungkin masih kecil ya teman-teman. Nah, tapi kita lanjut ke Ronin. Nah, 75 juta, Shogun 5.000 pair, 575 juta, Daimyo 15.000 pair, 1,8 M, yang paling akhir itu ada Bushido 30.000 pair, 3,5 M. Nah, jadi untuk Bushido sendiri mungkin banyak yang pikir susah ya itu. Tapi di Indonesia sendiri periode ini udah ada 8 orang di Indonesia yang achieve Bushido. Nah, jadi AFC nggak muluk-muluk ya kalau bikin ranking, tapi bikin yang reasonable, bikin yang achievable ya, yang nggak mustahil untuk di-achieve. Kalau aku sendiri sekarang ada di Toreda lagi menuju Ronin. Nah, teman-teman kalau misalkan sehari dapat 10 pair aja, nah selama sehari teman-teman udah ada di Toreda. Jadi untuk achieve ranking ini nggak sesusah itu ya teman-teman, nggak mustahil, pasti bisa semuanya. Kita juga ada bonus trip yang dibuka dari 1 Mei dan akhir di 1 September. Itu ada 3 pilihan ya, ada ke Dubai, umroh, dan jalan-jalan ke Jepang. Nah, jadi teman-teman bisa trip ini sesuai dengan periode yang ditentukan ya, maksimal itu 1 September. Kita juga ada
of sponsor. Jadi di sini penjualan siapa yang paling besar gitu. Nah, kita ada rankingnya dan hadiah terbesarnya itu mobil ya, Honda Brio. Nah, periodenya itu berakhir di 25 September. AFC ini ada peraturan nggak sih? Nah, Sorry Darren, teman-teman, putus-putus. Darren putus-putus, mau gue backup dulu nggak, Der? Iya, boleh deh. Soalnya Boleh ya? memang dari tadi agak susah sih. Takutnya pada itu pada nyambung. Oke, sorry teman ya. Oke, teman-teman. Udah kelihatan belum? Harusnya udah kelihatan ya. Nah, udah kelihatan aman. Oke, tadi sampai yang annual rank tuh udah mulai patah-patah. Jadi gini teman-teman, tadi kan udah dijelasin sama Darren ya. Tadi juga bacain komen, ada yang nanya, oh ini strategi marketingnya gimana? Kok bahas marketing pet cuma ngomongin cuan-cuan doang, profit-profit doang. Jadi hari ini itu sebenarnya kita ngejelasin bahwa di AFC itu ada apa aja loh. Ini perusahaannya, ini produknya. Nah, kalau nanti kita jalanin bisnisnya, ini bonus yang kita dapat. Dan hari ini kan kita menjelaskan ke orang-orang yang belum pernah bergabung. Jadi kita kasih lihat loh supaya, oh ini angka-angka yang ada di AFC itu gede loh. Produknya sebagus ini loh. Company-nya selegal itu loh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan mau tanya gimana cara jualnya, gimana cara memulainya, strategi apa yang harus digunakan, itu ada di Zoom di hari Senin. Jadi bisa nanti masuk tuh, bener yang kayak kata Kak Angga tuh ya. Senin masuk, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu masuk, pasti Bushido teman-teman. Nah kalau dari slide yang ini tadi ngejelasin, ini adalah namanya bonus tahunan. Bonus tahunan sendiri ada 6, yang dimana kita dapetin ini dari yang namanya bonus pairing atau bonus pasangan. Nah, di sini ada Toreda, Ronin, Samurai, Shogun, Daimyo, dan Bushido. Untuk mendapatkan Toreda, kalian harus mencari 100 paket di kiri dan 100 paket di kanan. 100 pasang. Itu bisa dicari siapa aja. Bisa kalian sendiri kalau mau capek, atau kalau mau sama tim juga bisa. Yang penting 100 pasang. Dalam waktu berapa lama? 365 hari dari periode ini dimulai. Nah, kalau kalian udah mencapai Toreda, dapat bonus lagi tuh dari ASC sebesar 5 juta. Kalau Ronin sendiri 500 pasang, bonusnya 25 juta. Samurai 1000 pasang, 75 juta. Shogun 5000 pasang, 575 juta atau setengah M. Daimyo 1,8 M, 15.000 pasang. Dan Bushido yang paling menarik ya, 3,5 M langsung ditransfer ke rekening dengan caranya 30.000 pasang. Dan untuk mencapai Shogun, Daimyo, Bushido itu butuh proses ya teman-teman. Nggak bisa yang kayak, coba nyoba-nyoba hoki gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian baru mulai mau bergabung, kalau dari pengalaman aku, cobalah kejar dari Toreda, Ronin, dan Samurai di pertama kalian bergabung ya. Oke, nah lalu kita juga ada bonus trip, yang mana ini periode ini sebentar lagi selesai di tanggal 1 September. Ada 3 pilihan ya. Ada ke Dubai, Jepang, dan Tanah Suci. Atau umroh gratis teman-teman. Hanya dengan modal 2 box yang tadi. Hanya dengan modal Ruby. Ruby aja bisa dapetin potensi ke sini. Nah, kalau aku sendiri baru dapetin tiket Dubai di periode lalu 2 tiket aja. Yang periode ini udah dapat belum? Belum ya. Lagi berusaha mengejar yang Jepang. Oke, penghasilan kita juga dibagi 2 seperti hukum Pareto, 80%, 20%. Misalkan kalian hari ini dapat 1 juta, yang bisa masuk ke rekening berapa? 800.000. 200.000-nya kemana? Ditilep. Nggak ditilep teman-teman, itu uang kalian juga, tapi hanya bisa digunakan untuk membeli produk yang ada di AFC. Supaya apa sih? Supaya kalian juga menggunakan produknya, supaya kalian juga sehat-sehat semua nih teman-teman. Tapi kalau kalian merasa, oh saya sehat-sehat aja, nggak mau pakai produknya, ya udah kalian ambil produknya yang 20%, kalian jual lagi, dan itu kan akan menjadi 100% income kalian. Di sini ada Hanamai, Lutein Sharp. Lutein Sharp ini bagus banget teman-teman ya untuk mata, karena kemarin sempat cari jurnalnya, namanya itu Lutein Flora Glow.
Kalau kita lutein ini didapat dari Marigold Extract kebetulan. Lalu ada masker, Aura Bright, ada Lumin White juga, sama PNC ini yang baru keluar lagi, Premium Nano Collagen. Ini the best banget ya, kolagennya punya 13.500 miligram tuh nano kolagennya, kandungannya. Nah, kalau ada yang tanya nih, soal gimana sih cara marketingnya AFC, apa-apa saja peraturannya ketika gabung ke AFC, apakah gabung ke AFC, bikin toko di Tokopedia langsung jualan, terus nunggu ada yang beli? Enggak ya teman-teman. Di bisnis ini kita punya seninya. Dan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan setiap member untuk menjual, kita punya peraturan yang pertama yaitu perdagangan online. Kita nggak boleh jual produk AFC di marketplace apapun. Tokopedia, Shopee, Blibli.com, Matahari Mall, Bukalapak, Elevania, Alibaba, dan semua marketplace yang tidak disebutkan itu nggak boleh. Karena kita sudah punya peraturannya. Ditambah kita nggak boleh membeli dan menjual produk di bawah harga, karena ini merupakan tindak pidana yang bisa sampai kena pidana itu denda 12 miliar atau penjara 12 tahun maksimal. Dari dua peraturan ini aja, setiap member punya bobot yang sama, bobot yang adil lah. Nggak ada tuh yang kayak, gue beli di dia aja lah lebih murah, gue beli di sini aja lah lebih enak gitu. Ini udah adil banget ya. Dan kenapa sih nggak boleh di marketplace? Simpelnya gini teman-teman, kalau misalkan saya udah gabung dari tahun lalu, terus boleh jualan di marketplace, ngapain kita ngajak kalian untuk bergabung di sini? Toh semakin banyak penjual di marketplace, nanti kan saya udah punya toko nih, ratingnya udah bagus, tinggi. Kalian baru gabung teman-teman, mau bikin Tokopedia juga, diajarin caranya jualan dengan cara yang sama. Dari segi rating aja kalian udah kalah. Nggak bakal ada yang beli ke kalian. Makanya dibuatlah ada peraturan seperti ini juga nih. Nggak boleh jualan di marketplace, apalagi menurunkan harga rendah. Kalau mau jualan di mana? Boleh di Facebook, bikin website sendiri, bikin IG jualan mungkin di Instagram ya. Atau teman-teman Instagram kalian lewat WhatsApp, lewat Line, lewat Tinder. Nah, boleh tuh. Jadi kalian punya masing-masing market kalian sendiri. Misalkan saya punya teman-teman SD, SMA, kuliah saya, yang mana kalian juga nggak tahu teman saya itu siapa. Orang bakal cari ke saya, ke teman-teman saya bakal cari ke saya. Circle kalian, kenalan-kenalan kalian akan carinya kalian, bukan cari saya dong. Seperti itu simpelnya. Oke, kalau misalkan kalian ada lihat nih yang melakukan pelanggaran, contohnya menjual harga rendah, kalian boleh laporin teman-teman. Kalau kalian punya bukti yang jelas, orang itu menjual harga rendah, ada nomor teleponnya. Nah, kalian bisa melaporkan mulai dari 1650 sampai 198 juta rewardnya. Untuk modelan websitenya, kita ada websitenya. Jadi nanti kalian bakal dapat username dan password yang bisa digunakan untuk ngecek member kalian. Kalian mau beli barang lewat website ini, langsung mudah banget digunain. Nggak usah packing barang kalau mau ngirim barang. Kalau mau beli tinggal pencet-pencet aja. Oke. Terus kalau misalkan ada merekrut lewat website ini juga teman-teman. Oke, kebetulan kita juga ada informasi baru. Pengguna Android bisa download yang namanya AFC Connect di HP ya, di App Store ya. Di Google Store ya kalau nggak salah ya, di Android ya. Jadi lewat HP sekarang udah bisa, lebih mudah lagi ya teman-teman. Nggak harus lewat website. Untuk pengguna iOS, mohon bersabar. Pengguna Apple, ini modelan websitenya, kita bisa lihat nih. Oh ini ada digital pin balance, bisa ditarik ke rekening nih, tinggal pencet withdraw. Bisa cek pairing kita berapa hari ini. Nah ini juga sekali lagi mau diingetin, intinya jangan menjual di bawah harga dan berjualan di marketplace. Kalau terbukti, kalian akan terkena yang namanya sanksi disuspend atau nggak bisa menjalankan AFC lagi seumur hidup nanti. Karena yang disuspend itu satu kartu keluarga, teman-teman. Jadi jangan macam-macam, kesempatan kalian cuma sekali aja di AFC. Di sini kita jualan dapat bonus, ngerekrut dapat bonus, ngelaporin dapat bonus. Kapan sih kalian nggak dapat bonus? Ketika kalian belum mulai, teman-teman. Mulai apa aja sih? Apapun itu ya, nggak cuma di iOS ya, teman-teman. Kalian mau mulai bisnis, tapi nggak mau mulai mikirin strateginya ke depannya gimana. Itu nggak bakal dapat bonus. Kalian mau PDKT, suka sama cewek nih, tapi nggak berani nembak. Ya kalian nggak bakal pacaran, teman-teman. Simpel seperti itu.
Nah, ini juga ada acara yang tadi dari AOC di Bali kemarin tuh. Kita dapat eh, apresiasi dari Pak Sandiaga Uno sama Menteri Perdagangan kebetulan ya. Dan ini juga ada quotes yang saya suka banget nih. Sekarang atau tidak sama sekali teman-teman. Kadang ada yang habis dengerin presentasi seperti ini mikir-mikir, aduh apa gue coba produknya ya? Aduh apa coba jalanin bisnisnya ya? Nah, mungkin kesempatan ini kalian jarang-jarang temuin gitu. Dengar sekali, mikir. Apakah ambil kesempatan ini sekarang, apa cobain produknya ini sekarang, atau nanti tunggu sakit, atau nanti tunggu nggak ada duit baru kepikiran. Seharusnya itu disediakan dari sebelum-sebelumnya, teman-teman. Oke, kalau gitu ini untuk marketing plan udah selesai. Ini di chat lumayan rame ya. Kita coba lihat-lihat dulu. Mungkin ini lagi pada ini ya. Tadi Darren putus-putus. Nggak apa-apa teman-teman. Kita kadang nggak tahu ya, teknologi bisa rusak, jaringan bisa rusak. Iya. Tapi tadi disaranin banyak-banyak minum SOP ya, biar Oh, iya. jaringannya diregenerasi mungkin ya. Jujur masih belum nyambung pairing kiri kanan ini kok maaf banget baru join Zoom. Oke, kalau ini ada yang nanya soal pairing, kita coba bahas tipis dulu gitu ya teman-teman ya. Nih, pernah ada kasus di Tokped kok, tapi kabarnya di official Tokped tetap nyambung ke akun membernya. Gimana itu kok? Auto blokir kah? Eh, Pelaku yang melakukan itu banyak banget ya teman-teman. Jadi untuk menyelesaikan, kalau yang timnya itu, kayak misalkan timnya itu cuma 10 orang, sedangkan yang melakukan pelanggaran 1000 orang itu butuh waktu ya teman-teman. Kalau yang di Tokopedia ditungguin aja nanti di take down. Nah, kalau misalkan mau nyoba-coba juga di Tokped, kita juga nggak nyaranin ya. Misalkan nih teman-teman di sini ada yang belum member, mau beli lewat Tokped aja gara-gara harganya lebih murah. Nanti ketika daftar, ketika beli, tahu-tahu nggak sesuai ekspektasi datangnya, mungkin kita belum jelasin ya, satu box itu masing-masing 28 saset. Kemarin ada kasus, beli di Tokopedia, beli di marketplace, yang datang cuma 16 saset. Boxnya mungkin udah ada yang mau expired ya, atau mungkin isinya bukan plasenta ikan salmon teman-teman, plasenta ikan lele, kita nggak ada yang tahu. Komplainnya ke kantor, gitu ya. Nah, ini tadi yang nanyain pairing. Gimana cara untuk upgrade, cara kita jual diri? Banyak yang isinya cuma setengah kok. Nah, yang setengah itu tuh. Nih kita bahas ini ya. Iya nih ada yang nanya nih gimana cara jual diri. Kita tidak menjual diri teman-teman ya. Oke, gini teman-teman, kita bahas ulang sedikit untuk marketing plan nih ya. Jadi ada yang namanya bonus direct sponsor. Misalkan kalian menjadi member, contohnya kalian menjadi diamond ya. Gini. Misalkan kita menjadi members, kita ambil paket diamond ya. Nah, bonusnya kita itu gimana sih? Setiap kita menjual atau merekrut, itu akan terhitung yang namanya bonus direct sponsor. Terserah kalian suka yang mana. Ada orang yang suka jualan, ada orang yang suka merekrut untuk membangun jaringan. Bonusnya apa namanya? Bonus direct sponsor. Misalkan kalian diamond, kalian tuh punya rumus tuh kayak gini. Setiap paket yang kalian jual, itu akan dikali 550.000. Nah, di sini, Ruby itu dihitung satu paket, Sapphire itu 3 paket, Diamond itu 6 paket, teman-teman. Berarti kalau kita Diamond menjual satu paket, atau Ruby, itu 550.000 dikali satu. Kalau kita jualnya Diamond, atau merekrut orang yang ambil paket Diamond, yaitu 6 paket, simpel lagi nih, 550.000 dikali 6, 3.300.000, teman-teman. Nah, yang bedain Diamond, Sapphire, sama Ruby apa sih? Ingat ya, Diamond punya rumus itu selalu jumlah paket dikali 550.000. Sedangkan kalau Sapphire itu dikali 450.000, kalau Ruby dikali 300.000. Setiap kita menjual atau merekrut, itu akan dicatat di pohon binary. Fungsinya apa? Supaya kita tahu, oh orang ini pernah beli ke kita nih. Oh orang ini ada di tim kita nih, kita rekrut. Jadi untuk ngecekinnya itu di pohon lebih mudah. Kita sebutnya binary tree. Di sini cuma ada sisi kiri, sisi kanan, karena namanya binary ya, cuma ada 2 sisi. Kalian coba lihat di sini.
Kalau kalian mau dapetin yang bonus pairing, itu bisa dengan cara ngelihat jumlah paket yang ada di sebelah kiri dan ngelihat jumlah paket yang ada di sebelah kanan, teman-teman. Sampai sini ngerti nggak? Contohnya seperti ini. Kalian diamond, kalian menjual ke orang, ke kenalan kalian, dia ambil yang paket diamond, teman-teman, 6 paket. Kita catetin di sebelah kiri, misalkan si Bapak A gitu ya, Bapak A beli 6 paket diamond, kita taruhlah sebelah kiri, kita catat nih. Lalu kita ngerekrut yang namanya B, karena si B ini ngeliat kita, loh, dia jualan kencang ya, cobalah ikut. Secara nggak langsung kita merekrut dia. Kita tanya, Bapak mau ambil paket apa? Mau ambil paket diamond juga sama kayak Bapak? Oke, kalau gitu, kita rekrut langsung, kita taruh di sisi kanan ya. Nah, bentuk seperti ini artinya adalah di kiri ada 6 paket, di kanan ada 6 paket, terjadi yang namanya bonus pairing. Nah, ini mungkin tadi untuk Kak Novi ya, yang nanya soal bonus pairing. Ini terjadi yang namanya bonus pairing, karena ada paket di sebelah kiri dan paket di sebelah kanan. Bonusnya berapa kalau pairing, diamond? 300.000 per satu pasang. Tapi karena ada 6 pasang di sini ya, artinya 6 dikali 300.000, keluarlah 1.800.000 teman-teman. Apakah harus diamond di sebelah kiri dan kanan? Nggak usah. Yang penting jumlah paketnya. Nah, misalkan lihat kayak gini. Kalian menjual 6 paket ke satu orang dan merekrut 6 orang yang ambil paket ruby. Bonus pairing juga bakal keluar. Berapa bonusnya? Kita lihat jumlah paketnya lagi. 6 paket ketemu 6 paket. Berarti 6 pasang ya. 6 kali 300.000. 1.800.000 teman-teman. Dan enaknya di AFC di sini itu ditungguin. Misalkan di sebelah kiri ada 3 paket, sedangkan di kanan cuma ada 1. Tidak seimbang. Apakah hangus? Apakah hilang? Di AFC itu ditungguin teman-teman. Kita nungguin kalian sampai kalian gabung, kita tungguin kalian sampai kalian serius. Kalau udah serius nanti dikasih pairing gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kayak gini kondisinya gimana? Di kiri 3 paket, di kanan 1. Cuma keluar 1 pasang aja teman-teman. Sisa 2 yang lagi kan 2 paketnya lagi belum ada pasangan. Itu nunggu. Mungkin besoknya, mungkin bulan depan baru ada pasangan. Ini akan keluar lagi langsung auto cair. Atau mungkin bukan kalian yang cari 1 paket lagi di sebelah kanan ini. Tapi si Ruby yang di atasnya ini nih yang cari. Akan keluar bonus pairing nggak? Bakal keluar juga teman-teman. Nah yang membedakan adalah kalau Diamond sekali punya 1 pasang 300.000, kalau Sapphire 200.000, Ruby 150.000. Gitu teman-teman. Harusnya udah mulai paham ya untuk yang tadi nanya bonus pairing. Ini ada yang tanya nih. Bro Ferry, kalau misal kita sudah posisi diamond dan sudah 3 titik, semua diamond, lalu kita hanya menjual produk, jual putus karena orang hanya mau coba produk tapi tidak mau didaftarkan sebagai member. Bonus apa didapat oleh kita dalam case ini? BV saja atau tidak sama sekali? Thanks before. Misalkan dia nggak mau member, sedangkan kita udah diamond 3 titik. Kalau aku di sini, anggap ya kita 3 titik sudah diamond, dan ada orang yang ambil 1 paket ruby misalnya ya, tapi dia nggak mau member. Aku gimana cara jualnya? Aku ngebantu orang Kak di sini. Aku tanya ke orang, kamu mau nggak cari uang sama aku di AFC? Mau sih, tapi nggak punya modal. Oke, sekarang aku modalin 1 ruby, tapi serius ya. Kalau dia mau ya udah, aku modalin aja, aku ajarin dia. Kan kita udah 3 diamond. Sedangkan yang kita jual tidak mau member. Ya udah member ini mungkin aku bisa kasih orang. Secara nggak langsung aku bantu dia dong. Begitu teman-teman. Berarti maksud dari kiri kanan itu, kiri hasil penjualan, kanan hasil rekrut. Enggak gitu sebenarnya. Itu terserah, yang penting ada jumlah paketnya ya. Mau di kiri jualan, di kanan rekrut, atau dibalik lagi, itu tetap bakal keluar bonus pairingnya teman-teman. Karena di sini banyak tipe-tipe orang yang beragam ya. Ada orang yang tiba-tiba jago jualan, ada orang-orang yang jago rekrut, ada orang yang jagonya ngajarin orang jualan, ngerekrut member, dia kagak bisa jualan, tapi ngajarin ke orang yang dia rekrut untuk jualan. Tahu-tahu kenceng, kan bisa juga. Mantap kalau mau menolong. Betul banget teman-teman. Di sini kita saling menolong aja. Kita saling membantu. Mungkin ada mau pertanyaan lagi. Itu untuk yang sharingnya dari presentasi. Udah mau jam 9 juga. Ya ibaratnya kalian dapat uang
mungkin itu sangat seru ya. Dapat duit itu emang senang, menyenangkan. Tapi pernah nggak teman-teman udah ngerasain ketika kalian ngerekrut orang dan orang itu hidupnya berubah, jadi punya uang, jadi lebih sehat, dan kita bisa bantu orang ketika masih hidup loh. Itu lebih menarik lagi teman-teman. Kalau satu sisi saja yang berjalan gimana Pak? Ya udah nanti dia tungguin sampai sisinya satunya lagi bisa ada. Bonus pairing ini per level atau per menyeluruh? Bonus pairing itu tidak ada batas kedalaman ya teman-teman ya untuk bonus pairing. Bisa sampai ke bawah-bawah-bawah. Yang penting kalau kalian diamond itu maksimal 200 pasang per hari. Kalau udah hari ini 200 pasang, ya udah besoknya lagi baru bisa ada bonus pairing lagi. Dan biasanya bonus sampai 200 pasang itu di levelnya Shogun, Daimyo, sama Bushido teman-teman. Kok berarti bonus itu baru dapat kalau jual minimal satu pasang ya, 2 kotak. Kalau jual 1 kotak aja belum dapat bonusnya. Jual 1 kotak juga dapat teman-teman. Cara ngitungnya gimana? Kalau misalkan gini, kita diamond, setiap kita menjual 2 kotak, artinya kita dapat 550.000 kan. Nah, kalau kita cuma jual 1 kotak, dapatnya berapa? Kita cuma dapat 275.000, setengahnya. Nah, untuk dapat bonus pairing, langsung keluar nggak? Nggak langsung keluar. Soalnya dia cuma setengah paket. Tapi kalau nanti suatu saat jual 1 box lagi, itu kan jadi kalau digabungin jadi 1 paket kan. Baru tuh nanti bonus pasangan bisa langsung keluar lagi. Jadi bisa dicicil teman-teman untuk bonus pasangan. Enak kan di sini, ditungguin loh. Oke. Banyak banget tuh yang nanya ya. Nggak apa-apa, ini jadi gue bantuin pilih ya. Boleh, boleh, boleh. Saya cari 3 pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Jadi kalau yang nggak kebaca mungkin bisa di lain waktu karena waktunya kan emang udah menipis, waktunya emang terbatas ya untuk hari ini. Boleh nggak usah ada diamond terus pembelian. Kalau yang untuk tentang produk dan apa yang terjadi sama badan itu lebih cocok ditanyanya nanti mungkin di hari Sabtu ya. Untuk pairing paket bisa dicicil berapa lama, ada batas waktu. Tadi udah masuk di presentasi siapa boleh. Ini kalau ada yang tanya untuk pairing ada batas waktunya nggak bro? Terus atau enggak bisa dicicil? Maksudnya bisa dicicil nih apa ya? Coba mungkin bisa dijawab, dibantuin jawab yang ini aja. Ada batas waktu nggak sih? Batas waktu pairing itu berapa lama sih? Oke, untuk batas pairing itu, kalau kita member, kita udah jadi member, batas pairing kita itu punya waktu 1 tahun, teman-teman. 1 tahun, kalau misalkan kita nggak make money atau pairing kita nggak cair, itu bakal expired. Maksudnya expired apa? Ketika kita misalkan gini nih, di sebelah kiri kita itu ada 100 paket ya misalnya ya. Selama 1 tahun kita nggak cairin itu paket, 100 paket itu akan di situ aja, pairingnya expired gitu. Nah, tapi kalau kita dari awal, kita tahu nih ada 100 paket, dari awal kita join misalnya ya, dalam kita join, sebulan kemudian ada 100 paket, langsung kita cairin tuh 100 paket, pairing expired sebenarnya nggak bakal kalian rasain teman-teman. Lebih tepatnya kayak gini. Jadi ketika kalian join, kalian punya waktu 1 tahun untuk ngumpulin tim, ngumpulin paket. Dan kalian setiap dapat uang dalam 1 bulan minimal 7.500.000. Nah, ini ada hubungannya sebenarnya sama bonus bulanan, teman-teman. Setiap kalian dapat uang per bulan dari AFC 7.500.000 itu akan diperpanjang yang namanya pairing expired. Jadi sebenarnya kalau kalian tanya, ada nggak sih pairing expired? Kalau kalian serius jalanin di sini, itu nggak usah dilihat teman-teman. Itu bakal berlanjut terus. Kalau saya sendiri aja, pairing expirednya nggak 1 tahun, udah mau 4 tahun teman-teman. Jadi udah lumayan lama ya. Jadi itu kita bahas ketika sudah gabung lebih tepatnya, lebih baik kayaknya. Karena itu
nggak usah dipikirin untuk pairing expired bagi kalian yang mau fokus jalanin bisnisnya. Kalau misalkan yang mau jalanin yang cuma jualan atau konsumsi, ya kalau kalian rutin konsumsi, pairing juga nggak bakal expired sih sebenarnya. Pairing expired itu cuma buat membekukan simpanan pairing kalian aja. Jadi kalian nggak bisa pairing kalau udah expired. Caranya gimana? Kalau misalkan mau jalanin lagi, mau hidupin pairingnya lagi, mudah banget teman-teman. Kalau kalian bisa mendapatkan 7.500.000 per bulan untuk diri kalian sendiri, pairing expired nggak bakal habis. Untuk pairing, paket bisa dicicil berapa lama? Mungkin ini ya, kayak misalkan di kiri ada 1 paket, di kanan baru ada setengah paket. Besok lagi baru ada 1 paket lagi, barulah tuh terjadi yang namanya pairing. Itu bisa dicicil, nggak ada batas waktu juga. Sama seperti kalian dari Ruby mau upgrade ke Diamond itu nggak ada batas waktu. Nggak mungkin dong kalau kalian serius di AFC, pairing cuma 1 doang sehari. Apalagi lagi kondisi COVID gini, sales meningkat banget teman-teman. Orang-orang yang baru join itu punya momentum yang tinggi banget kalau aku lihat ya. Ada yang tanya mungkin ini Kak, perbedaan Subarashi sama Utsukushi lebih tepat di mana sih? Kalau dikonsumsi pilih salah satu aja boleh nggak? Nah, kalau misalkan soal produk, teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oh, kalian pengen ningkatin imun tubuh kalian, pakai Utsukushi. Oh, kalian pengen mendapatkan manfaat dari regenerasi sel, pengen peredaran darah kita lebih lancar, pakai Subarashi. Kalau tanya sama aku, bagusan yang mana? Dua-duanya bagus. Ketika di-combine lebih bagus lagi. Bisa nggak Zoom ini direkam biar bisa diputar ulang? Zoom ini direkam kok, bisa dicek di Facebook. Nanti kalau yang mau cek rekamannya, tinggal dipencet link yang tadi di-share biasanya sama Niko itu di grup-grup di WhatsApp. Nanti tinggal dipencet lagi, udah otomatis langsung kenonton video ini lagi kok rekamannya. Oke deh, ini kayaknya udah nggak ada pertanyaan yang kena mengenai LOP ini. Saya tutup aja kalau gitu. Thank you buat Ferry, buat Darren, buat waktunya hari ini. Thank you juga buat teman-teman yang udah hadir acaranya hari ini. Ditunggu acara di minggu depan yang sama kayak begini dengan speaker yang berbeda dan jadi penjelasannya juga berbeda. Jadi teman-teman bisa dapat dari berbagai sudut pandang gitu kan kalau tentang EFC-nya. Oke, kalau gitu. Thank you Thank you, teman-teman. thank you, Thank thank you you Fer, teman-teman. thank you Darren. Thank you.